Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Jadi yang sudah fotokopi buku ya, mohon dikembalikan ya minggu ini ke TU ya. Yang sudah fotokopi buku dasar statistika dasar itu dikembalikan ke TU ya. Baik, untuk pertemuan pertama yang sempat tertunda minggu lalu sebenarnya, karena berhubung jadwal ya, karena di kelas satunya itu yang mata kuliah statistik juga itu minggu lalu itu dia start dari jam 9, selesai itu jam 11, jadi agak ribet. Kalau misalkan saya mengajar jam 11, baru materinya juga tidak selesai. Jadi pada pertemuan pertama kali ini sebenarnya itu dibawakan sama dengan materi pada saat kontrak perkuliahan ya. Jadi ada 6 inti materi yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu apa itu sebenarnya statistika, apa itu populasi dan sampel, apa itu data, apa itu parameter dan statistik, apa itu statistika parametrik dan non parametrik, dan bagaimana peranan statistika ya. Jadi indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan Anda mampu menjelaskan istilah mendasar dalam statistika dan peranannya dalam bidang lainnya. Materi ini sebenarnya bisa Anda download di Spada ya. Saya sudah tambah tadi materinya di Spada. Mungkin sudah dilihat video ini sebagai pengantar ya. Ini sebenarnya salah satu peranan dari statistika yang mungkin sangat penting ya atau familiar juga buat Anda, yaitu misalkan pada saat pemilu 2019 ya, ada istilah quick count kan, bagaimana kita bisa memprediksi bahwa misalkan Jokowi yang menang dengan total suara sekitar 54, berapa persen kan, tanpa harus menunggu hasil dari KPU. Jadi kalau tidak salah itu kan hasilnya dalam hitungan waktu ya, di hari yang sama. Mungkin cuma sekitar 6 jam setelah TPS ditutup, kita sudah bisa memastikan bahwa oh ini pemenang dari pemilu 2019. Seperti video yang tadi saya coba putarkan ya, mungkin sudah dilihat juga. Di situ terlihat bahwa mungkin dari salah satu teknik dari statistika diistilahkan yaitu quick count ya. Ada juga kalau misalkan di mengenai perhitungan seperti ini, ada juga istilah exit poll. Itu lain lagi metode pengambilan datanya. Nanti kita lihat kenapa bisa akurat seperti itu ya data yang diperoleh. Lihat situasi di ini salah satu juga contoh ya. Salah satu contoh peranan statistika pada kondisi pandemi sekarang misalkan. Selanjutnya update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 16 Juni 2021 terjadi penambahan kasus positif sebanyak 9.944 dan jumlah kasus aktif mencapai 120.306 atau 6,2%, sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 1.763.870 atau 91%. Sedangkan kumulatif kasus meninggal adalah 53.476 atau 2,8%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif, meninggal, dan sembuh mingguan pertanggal 13 Juni 2021. Terjadi kenaikan kasus positif sebesar 38,3% secara nasional di minggu ini. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan.
Ini peningkatan dengan kenaikan ini dikontribusikan oleh DKI Jakarta, yaitu naik sebesar 7.132 kasus, Jawa Tengah naik 4.426 kasus, Jawa Barat naik 2.050 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 973 kasus, dan Jawa Timur naik 939 kasus. Kemudian untuk kenaikan kasus meninggal, di minggu ini sebesar 4,9%. Angka ini meskipun kecil, namun tidak dapat ditolerir karena seharusnya angka kematian dapat terus ditekan setiap minggunya. Di mana sebenarnya statistika di situ? Ketika tadi diperlihatkan, oh segini kasus harian, oh segini misalkan kasus kematian, oh segini misalkan penambahan kasus aktif di suatu provinsi. Ketika ditampilkan data seperti itu di video seperti yang saya putar tadi, itu sebenarnya adalah statistika dalam arti sempit ya, yang masa lampau ya. Tetapi ketika misalkan seperti ini oleh Prof. Wiku mengambil keputusan bahwa daerah tertentu misalkan di mungkin yang familiar dilihat di TV itu adalah misalkan DKI Jakarta, ada penetapan bahwa di daerah Jawa dan Bali itu ada PPKM level 4, level 3, dan lain sebagainya. Ketika dia menggunakan data-data yang tadi disajikan dan mengambil keputusan, setelah menganalisis data-data itu tadi dengan kasus harian, ya, jumlah kematian dan lain sebagainya, maka itu adalah statistika dalam arti luas. Jadi statistika itu bukan cuma sekedar menyajikan data, tapi statistika itu juga sampai pada tahap pengambilan keputusan. Itu dalam pengertian arti luasnya. Ya, itu cuma pengantar mengenai pengertian statistika. Jadi ada yang aktifkan mic-nya. Oke, kita lihat dulu definisi statistika menurut Prof. Arif ya. Jadi dari buku itu sebenarnya dia mengatakan bahwa statistika itu berasal dari bahasa Latin ya, artinya status yang berarti keadaan politik. Pada awalnya statistika itu digunakan untuk merujuk data sensus, data militer, keadaan politik dan lain sebagainya. Jadi dia cuma menggambarkan mungkin sekarang yang sering ke kantor kelurahan ya atau ke kantor kecamatan mungkin sering melihat penjabaran ya. Ada penjabaran itu misalkan keadaan penduduk, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, berapa misalkan berdasarkan pekerjaan mungkin saja bisa kan, pekerjaannya, profesi dan lain sebagainya. Itulah pengertian statistika pada awalnya seperti itu. Dia cuma sekedar data untuk ditampilkan saja. Ya, seperti itu definisi awalnya. Begitupun sebenarnya definisi dari Batara Kaya. Ya, dia mengatakan bahwa statistik berasal dari bahasa Latin juga. Sebenarnya maknanya sama dengan yang didefinisikan oleh Prof. Arif ya. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara. Jadi katanya untuk long time. Jadi sebenarnya definisinya itu dia gunakan pada saat penggambaran tentang ekonomi, demografi, situasi politik dalam suatu negara. Jadi dalam waktu lama, jadi statistik itu cuma didefinisikan sebagai gambaran dari status ekonomi, demografi. Ya, demografi ini misalkan jumlah penduduk berapa, ya, berapa pria, berapa wanita dan lain sebagainya. Dan situasi politik ya di suatu negara. Itu menurut Batara Kaya. Sekarang kita lihat contoh data politik misalkan di sini. Saya ambil ini ya infografis di Google ya. Awalnya statistika dalam arti sempit itu seperti ini saja. Jadi dia cuma menggambarkan, oh
Misalkan untuk data politik, oh di anggota DPR ya, di anggota DPR, oh ada 128 berasal dari Partai Demokrat. Oh 85 orang berasal dari Golkar ya. Ini contoh dari data politik ya. Ada 78 orang dari Gerindra, ada 19 dari partai misalkan P3 dan lain sebagainya. Ini contoh statistika dalam arti sempit. Jadi dia cuma menggambarkan saja ya. Ini contoh di politik ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand ya. Ini contoh misalkan di sensus ya, sensus kependudukan. Saya ambil ini di data dari Badan Pusat Statistik ya. Ini contohnya misalkan ternyata pada tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk 2020 sekarang itu yang paling mendominasi itu adalah generasi Z ya. Mungkin kalau kita lihat umurnya mungkin seperti Anda sekarang itu masuk kategori generasi Z ya. Jadi ternyata sekarang dari segi demografi ya, kependudukan itu yang dominan itu adalah generasi Z. Itulah kenapa pada tahun 2045 Indonesia dikatakan punya bonus demografi karena dominan nanti pada saat 2045 itu banyak sekali didominasi nanti penduduknya itu adalah usia produktif ya. Artinya orang-orang yang pencari kerja yaitu umur mungkin sekitar 18 sampai 45 tahun. Jadi pada saat itulah nanti pada tahun 2045 itu akan dominan ya generasi Z ya. Kalau diistilahkan sekarang itu dengan istilah generasi Z. Ya, kalau saya itu mungkin sudah lewat lah generasi Z. Misalkan kita lihat di data militer ya. Saya ambilkan ini contoh-contoh bagaimana statistika sesuai pendefinisian dari Arif Tirot tadi ya. Misalkan di sini di militer, misalkan kita lihat itu cuma sekitar gambaran saja ya. Coba memperlihatkan, oh ternyata misalkan di Indonesia jumlah prajuritnya ya itu sekitar 975 orang ya. 975.000 orang ya. Kemudian aluvistanya misalkan dari segi pesawat tempur ada sekitar 441. Kemudian tanknya ada sekitar 418. Kapal lautnya ada sekitar 221. Itu cuma sekedar memperlihatkan. Begitulah statistik pada awalnya ya. Misalkan dari segi fiskal ya itu misalkan ekonomi kan. Misalkan di sini saya lihat kan terlihat misalkan pada saat pandemi berapa nilai ya uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bantuan sosial dan lain sebagainya kan. Terlihat misalkan ada sekitar 8,6 triliun dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Itu dari segi fiskal sesuai tadi pendefinisian. Sekarang kita lihat statistika dalam arti luas. Statistika itu adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan, untuk mengorganisasi, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang sahih dan mengambil keputusan yang layak berdasarkan analisis yang dilakukan. Jadi, kalau pada awalnya statistika itu cuma sekedar untuk menyajikan data, untuk memperlihatkan gambaran atau kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi demografi, politik, misalkan juga penduduk, militer, dan fiskal dari suatu negara. Sekarang statistika dalam arti luas bermakna bahwa mulai dari cara mengumpulkan, cara mengorganisasi, cara menyajikan, sampai cara menganalisis data itu dan mengambil keputusan, itu adalah statistika. Begitupun sebenarnya pendefinisian oleh Batara Kaya ya. Batara Kaya bahwa dia mendefinisikan bahwa statistik itu adalah secara prinsip adalah metodologi yang mendesain cara memproses yaitu mengelompokkan data, menyimpulkan sampai menginterpretasikan data
serta menulis kesimpulan atau menarik kesimpulan secara umum ya. Jadi makna dari Tiro dan Batara Kaya itu tentang statistika dalam arti luas itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, jadi dia mulai dari proses mengumpulkan sampai nanti mengambil keputusan itu katanya statistika. Itu beda dari pendefinisi yang awal ya. Contoh kita lihat pengertian statistika dalam arti luas. Sebenarnya ini mirip dengan yang tadi video yang kedua ya. Sama video yang pertama yang saya putar di awal pertemuan ini. Nah, kita lihat ini situasi COVID. Saya ambil datanya tadi, tadi malam ya. Sekitar jam 12 malam ini saya ambil. Ini data pada saat tanggal 7 Oktober ya. 7 Oktober ya, terlihat bahwa yang terkonfirmasi ada sekitar 1.393 orang ya. Kemudian yang sembuh itu ada sekitar 1.946. Sedangkan yang meninggal ada sekitar 81 orang. Kapan dikatakan itu kan kalau misalkan kita lihat tadi di slide sebelumnya, kalau disajikan saja seperti itu berarti statistika dalam arti sempit karena cuma disajikan, cuma diperlihatkan gambarannya. Tapi ketika misalkan tim Satgas mengambil kesimpulan, misalkan seperti ini di pemberitaan kan, di pemberitaan. Misalkan di situ disarankan oleh tim Satgas, dia mengambil kesimpulan bahwa meskipun memang ada penurunan kasus aktif harian maupun kasus aktif yang terkonfirmasi yang awalnya bisa sampai 50.000 per hari, sekarang sisa 1.000 lebih per hari. Ternyata dari data itu tim Satgas menganalisis dan menarik kesimpulan bahwa jangan sampai Pemda lengah meskipun kasus menurun drastis. Jadi ini kan menarik keputusan. Dia menarik keputusan dari analisis data ya, yang terlihat bahwa ternyata kasus hariannya menurun dan lain sebagainya. Kalau sampai penafsiran atau interpretasi data seperti itu, berarti statistika itu sudah bermakna dalam arti luas. Ya. Jadi sudah bermakna dalam arti luas. Seperti di contoh lain misalkan seperti tadi di pemilu. Ketika misalkan lembaga survei sudah berani mengambil keputusan misalkan firm bahwa si A yang menang misalkan di Pilpres ya. Misalkan data yang masuk sudah sampai 80 atau 90% data yang masuk, berarti itu adalah suatu statistika dalam arti luas. Tapi ketika masih ditampilkan, misalkan biasanya itu kalau misalkan data pemilu, misalkan ketika data yang masuk untuk quick count, itu misalkan masih di bawah 50%, terkadang itu masih dalam arti statistika, arti sempit. Karena polanya yang data yang masuk itu masih bisa berubah secara drastis. Tapi kalau misalkan data itu yang masuk untuk quick count itu misalkan terkadang sudah di atas 70-60%, biasanya polanya itu tidak akan berubah secara drastis ya. Makanya biasa meskipun belum sampai 100% ya, misalkan terkadang misalkan dari lembaga survei itu berani menduga bahwa pemenang dari misalkan Pilpres 2019 ini misalkan Jokowi ya. Kalau kita komparasi, kalau Anda lihat itu ternyata selisih hasil hitungan cepat quick count dari lembaga survei, dari beberapa lembaga survei, selama dia kredibilitas ya, bukan yang dibayar ya, bukan yang dibayar oleh salah satu misalkan tim calon, itu misalkan tidak akan jauh dari standar errornya ya, terkadang mungkin selisih 1% dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat jenis-jenis statistika ya. Jadi kalau berdasar fungsi
Itu statistika dibagi dua. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Mungkin ini belum familiar buat Anda. Tapi kalau Anda buka-buka nanti skripsi di perpustakaan, selama jenis penelitiannya kuantitatif, bukan PTK, ya, dan kualitatif, itu dua jenis ini pasti ada statistika ini. Ya, jadi statistika deskriptif itu adalah bagian dari statistika yang menyajikan informasi dalam bentuk yang tepat, yang dapat digunakan dan dapat dimengerti. Inilah juga yang sebenarnya yang baru Anda pelajari di tahap SMA. Jadi ketika Anda berhitung, menggambarkan data, mengelompokkan data dalam tabel frekuensi, itu namanya statistika deskriptif. Ketika berdasar fungsinya ya, menurut Tiro ya. Nah, sedangkan statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan metode perapatan atau pengambilan keputusan ya tentang informasi atau secara lebih khusus. Jadi kita akan menduga karakter dari suatu populasi berdasarkan sampel yang kita ambil. Jadi kita bisa menduga misalkan, oh rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas 7 misalkan SMP X itu sekitar 76. Meskipun yang kita ambil misalkan cuma 15 orang. Ya, dari mungkin total misalkan 30 atau 36 orang. Jadi itu bisa kita duga. Ketika kita duga seperti itu namanya statistika inferensial. Ya. Nah, yang penting di statistika inferensial itu adalah sampel yang dipilih. Jadi ini penting. Jadi teknik pengambilan sampel itu sangat penting ya ketika kita mau menganalisis atau menduga karakter dari suatu populasi. Jadi sampel yang dipilih itu harus betul-betul mewakili atau istilahnya representatif ya terhadap populasi. Jadi kalau kita sudah menaksir parameter atau sudah menggunakan uji hipotesis tentang parameter, maka kita sudah masuk pada kawasan statistika inferensial. Jadi kalau kita sudah masuk misalkan, oh saya duga ini misalkan rata-rata hasil belajar matematika ya prodi matematika semester 1 adalah 73 misalkan. Oh, ketika kita menduga seperti itu, berarti kita masuk di ranah statistika inferensial. Tapi ketika kita mengambil datanya, misalkan kita kumpulkan data, hasil belajar matematika, mahasiswa prodi matematika semester 1 kita kumpulkan, baru kita gambar dalam misalkan histogram atau diagram batang, itu masih dalam ranah statistika deskriptif. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan jika berdasar pada bidang terapannya, statistika bisa dibagi misalkan statistika ekonomi, statistika pertanian, statistika pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi tergantung bidang ya. Oke, kalau yang ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, kita masuk ke populasi dan sampel. Jadi apa itu sebenarnya populasi dan sampel? Jadi populasi itu adalah menurut Tiro keseluruhan aspek tertentu, ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian dalam suatu studi atau penelitian. Populasi dapat pula dipandang sebagai kumpulan hasil pengukuran atau collection of measure. Jadi populasi itu tergantung sebenarnya dari penelitian. Ya. Jadi populasi itu terkadang bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Ya, kadang terbatas, kadang juga tidak terbatas. Ya, misalkan kalau kita mengambil populasi, kita mau meneliti misalkan hasil belajar matematika kelas 7 SMP, misalkan SMP 1 Pangkep, maka populasinya itu adalah seluruh siswa. Ya,
Ya, misalkan kita mau meneliti hasil belajar kelas hasil belajar matematika kelas 7 SMP 1 Pangkep 1. Maka populasinya itu adalah seluruh siswa SMP 1 Pangkep. Baik yang kelas, misalkan kelas 7, 8, ya, maupun kelas 9. Kan? Sedangkan sampelnya, tentu karena kita mau meneliti yang kelas 7, ini sampelnya boleh kita ambil semua kelas 7-nya, boleh kita pilih-pilih 2 kelas dan lain sebagainya, tergantung dari si peneliti seberapa besar sumber daya dan kemampuannya. Ya. Makanya di sini dikatakan tadi di slide sebelumnya, sampelnya itu penting. Ya. Sampelnya itu penting, yaitu teknik pengambilan sampelnya. Ya, supaya kita betul-betul bisa menggambarkan dari populasi. Nah, kalau di sini kita lihat populasinya ini terbatas kan? Kenapa terbatas? Karena bisa kita hitung kan? Kita bisa hitung kan? Tentu kita ambil saja data dari misalkan TU, dari SMP itu. Tapi misalkan kalau kita mau meneliti misalkan populasi burung. Misalkan burung misalkan populasi burung apa ya? Misalkan burung Raja Wali. Tentu misalkan sampelnya nanti, misalkan pergi ke kebun binatang, kita cari misalkan beberapa burung Raja Wali. Tapi ini populasinya ini mungkin tidak terbatas kan? Ini kan mungkin tidak terbatas. Karena kita tidak mungkin bisa menghitung ya, di alam liar seperti ini berapa banyak burung, misalkan burung Raja Wali. Misalkan seperti itu kan? Sampelnya ini kan bisa kita ambil dari misalkan kita ambil dari kebun binatang X yang ada burung Raja Walinya kan. Jadi ini contoh populasi yang tidak terbatas. Jadi tergantung dari penelitian kita sebenarnya ya. Jadi tergantung dari penelitian kita sebenarnya. Oke, sedangkan sampel, itu sampel apa sebenarnya? Oh, sampel itu sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Ya, seperti tadi misalkan kita mau meneliti rata-rata hasil belajar. Belajar siswa kelas 7 SMP. Ya, SMP misalkan SMP Negeri 1 Pangkep. Populasinya ini misalkan kita pilih kita persempit populasinya boleh. Populasinya kita pilih kelas 7 saja. Kelas 7 seluruh kelas 7. Sampelnya misalkan kita pilih misalkan 7, misalkan ya ini contoh ya, 7A dan 7B. Ya, tentu ini kan diambil kelas 7A dan 7B itu kan diambil dari keseluruhan seperti itu. Misalkan kalau kita pilih misalkan sampelnya itu kelas 8A, berarti ini kita akan salah menarik kesimpulan karena yang kita pilih itu misalkan
Nah, kita ambil berarti ini akan salah menarik kesimpulan karena bukan berasal dari bagian populasi, ya seperti itu. Karena fokus kita ada di misalkan di kelas 7. Nah, populasinya kita persempit boleh, ya boleh misalkan kita ambil seluruhnya. Kalau misalkan kita ambil populasinya seluruh siswa, nah berarti nanti sampelnya kita ambil berapa orang dari setiap misalkan kelas 7. Misalkan di 7A kita ambil berapa 10 orang, 7B kita ambil 10 orang, 7C kita ambil 10 orang. Jadi seluruh siswa di kelas 7 kita ambil dari setiap kelas, meskipun itu cuma sedikit. Ya, kalau misalkan populasinya diperluas, ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini contoh misalkan populasi dan sampel dari jurnal. Kebetulan saya ambil dari jurnal saya sama Bu Vivi, artikel penelitian saya. Nah, di sini kita lihat, misalkan saya meneliti, nah, populasinya itu seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Makrang. Ya. Nah, sedangkan sampelnya yang dipilih itu adalah kelas 7 Al-Khawarizmi misalkan. Yang jumlahnya cuma 23 orang. Kenapa kita pilih ini? Karena ini kita anggap dapat sebagai representatif atau mewakili populasi, yaitu di mana populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Makrang. Ya, pertimbangan kedua terkadang kalau di bidang pendidikan ya, terkadang juga berdasarkan hasil wawancara dari gurunya. Bisa seperti itu. Ketiga, faktor yang menentukan kenapa dipilih sampel terkadang juga misalkan dari materi yang ingin diteliti, bisa juga seperti itu, ya. Nah, mungkin materinya materinya belum sampai di kelas ini, oh ternyata di kelas satunya sudah lewat, oh, ternyata kita pilih yang materi yang belum terlewatkan kan, kadang juga kan seperti itu, ya. Teknik pengambilan sampelnya. Oke, ini contoh tadi yang saya bilang, misalkan saya ambil dari salah satu lembaga survei ya, yaitu chart indikator ya. Indikator ini kan kalau tidak salah itu yang ketuanya itu Burhanuddin Muhtadi ya. Burhanuddin Muhtadi. Kita lihat teknik pengambilannya ya. Bagaimana caranya, kenapa bisa dia menarik kesimpulan bahwa misalkan ini contoh kasus Pilpres 2019 ya. Pada jam, ya, coba Anda lihat, pada jam 3 sore, Pilpres TPS kan tutup biasanya jam 12 atau jam 1 kan, mulai perhitungan kan. Coba bayangkan, cuma waktu 2 jam, kita sudah bisa menduga tanpa harus menunggu hasil dari KPU bahwa Jokowi yang terpilih jadi presiden pada tahun 2019. Cukup 2 jam. Jadi kalau kita menunggu pakai metode yang lama, kita menunggu hasil yang dikumpulkan oleh KPU di mana dia misalkan harus menghitung, mengumpulkan dulu dari TPS, kemudian dikumpul ke kelurahan atau desa, kemudian dikumpul ke kecamatan, baru ke kabupaten, baru ke provinsi, setelah di provinsi kemudian direkap secara nasional, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Ya, mungkin 1 bulan lebih kan. Tapi dengan quick count 2 jam saja kita sudah bisa, selama pemilihan sampelnya itu tepat. Jadi kalau tepat, maka tentu hasilnya akan mewakili ya, representatif ya secara umum dari populasi ya. Populasinya ini kan kalau kita lihat kan hasil suara seluruh Indonesia yang di KPU kan
direkap di KPU. Nah, ternyata hasilnya itu kan tidak terlalu jauh dengan quick count, meskipun tidak pasti tepat, tentunya tidak selalu yang tepat kan. Kalau di statistika pasti ada error atau kesalahannya, tapi terkadang biasanya itu kadang cuma 1% atau 2%. Tapi kalau sudah selisihnya lewat dari itu, berarti kita sudah bisa menduga atau yakin bahwa pasti ini yang menang. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat populasinya ini. Nah, jumlah TPS, teknik caranya ya, untuk indikator ya, untuk lembaga survei indikator. Nah, coba Anda lihat. Ini di Aceh, ya, tekniknya dia bagaimana caranya mengumpulkan data quick count ya. Nah, jumlah populasi TPS-nya itu kan ada 15.610. Kalau dihitung rasionya dengan jumlah TPS secara nasional, ini dibagi dengan ini, maka diperolehlah sekitar 93%. ya, sekitar itu. Lalu bagaimana caranya? Dia mengambil, maka dia memilih jumlah TPS-nya itu rasionya juga mendekati yang ini. Kan? Dari mana? Dari jumlah sampel TPS yang dia ambil. Jadi dia usahakan jumlah TPS-nya ini nanti di sini ketika dibagi dari total TPS nanti yang dia mau ambil, rasionya itu mendekati dengan rasio secara nasional. Seperti itu. Coba Anda lihat, pasti dia mendekati semua rasionya. Jadi dia sudah tentukan, oh saya tentu lembaga survei tidak punya kemampuan menggaji misalkan pergi mendata di semua TPS yang sekitar berapa itu 809.000 kan. Tentu tidak punya misalkan dari segi dana, sumber daya dan lain sebagainya. Jadi dia cuma misalkan tentukan, oh saya cuma mau ambil sekitar 3.000 ya, 3.000. Kuncinya di mana? Rasio. Usahakan jumlah TPS-nya itu nanti rasionya itu sama dengan rasio secara nasional. Sehingga suara yang dikumpulkan dari sampel TPS yang diambil untuk quick count itu sebagai representatif dari suara TPS secara nasional, populasi secara keseluruhan. Jadi kuncinya di situ dia. Jadi kuncinya itu adalah jumlah TPS-nya. Itu dia mengarahkan jumlah TPS-nya itu harus mirip dengan rasio jumlah TPS secara nasional. Begitu tekniknya. Sehingga hasilnya itu tentu pasti akan ada yang salah kan, tidak tepat, mungkin 54,58% hasilnya, tapi setidaknya ini mungkin ini dia sudah menentukan errornya itu sekitar 0,63. Jadi ini hasilnya nanti cuma bergeser sekitar mungkin kalau tidak bertambah 0,6 ataukah berkurang dari 0,6 sekian dari sini, dari hasil nasional. Karena selisihnya ini sudah di atas dari 0,6 kan, selisihnya 54 dengan 45 itu kan mungkin sekitar 9%. Itu kan selisihnya sudah lewat dari standar errornya yaitu 0,6. Jadi terkadang kalau sudah lewat dari standar error dan jumlah data yang terkumpul terkadang misalkan sudah di sini terlihat sudah sekitar 90% yang masuk ya dari visual ini. Terkadang lembaga survei itu sudah berani mengambil keputusan atau menduga bahwa oh si ini yang menang. Misalkan berdasarkan quick count. Ya, kuncinya di situ ya. Jadi teknik pengambilan sampel itu penting.
Jadi betul-betul kalau mau hasil yang kita ambil dari sampel itu betul-betul mewakili atau representatif terhadap populasi. Apa? Jadi ketika betul-betul sampel yang kita ambil itu representatif terhadap populasi, maka ciri dari populasi itu atau ketika kita mengambil kesimpulan dari suatu misalkan kasus seperti ini Pilpres, nah, itu betul-betul sesuai dengan populasi. Ini ketika ini seperti ini masuk di ranah statistika inferen. Nah, ini masuk di statistika inferensial karena kita sudah mengambil kesimpulan, ya. Tapi ketika kita cuma menyajikan seperti ini, grafiknya seperti ini namanya statistika Deskriptif. masih deskriptif. Tapi ketika sudah menarik kesimpulan sampai di sini, ya ini sudah ada kesimpulannya, nah, berarti itu masuk di inferensial. Inferensial. Uji klinis. Nah, contoh lain misalkan Sedikitnya 1.620 relawan akan menjalani uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac. Prosedur uji klinis dimulai Selasa 11 Agustus 2020 dan akan berlangsung selama 6 bulan. Uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac akan gelar di 6 titik di Kota Bandung, yaitu di Rumah Sakit Pendidikan Unpad di kawasan Eijkman, Balai Kesehatan Unpad di Dipati Ukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Dago, Puskesmas Cimbuleit, dan Puskesmas Sukapakir. Tetapi sekali lagi ancaman COVID ini belum selesai sampai nanti yang namanya vaksin itu bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di tanah air ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi resmi mendaftar menjadi relawan uji klinis fase 3 COVID-19. Saya, Pak Kapolda, dan Pak Pangdam juga mendaftarkan diri sebagai relawan, Pak, dari 1.600-an, sehingga menurunkan spekulasi-spekulasi dan provokasi yang tidak perlu. Pada tahap awal uji klinis vaksin, calon relawan atau subjek akan melaksanakan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum nantinya akan diberi suntikan vaksin. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, contoh lain penggunaan istilah populasi dan sampel misalkan di kasus uji tahap 3 klinis ya, vaksin Sinovac. Nah, uji vaksin ini tentu tidak mungkin kita uji keseluruhan terhadap seluruh populasi yang ada di dunia dan juga tidak mungkin juga kita uji ke seluruh negara yang ada di dunia kan. Ya. Jadi misalkan di sini di Sinovac karena tentu terbatas sumber daya, dana dan lain sebagainya, dia cuma mengambil misalkan dari Cina, Turki, Indonesia dan Brasil. Jadi dia uji cobakan vaksin Sinovac tahap 3 ini. Ya, sampel yang dia pilih itu negaranya dari 200-an negara, itu cuma dia ambil 4 negara. Ya. Nah, Indonesia misalkan itu salah satunya. Dan di Indonesia pun itu tidak merata kan. Dia ambil misalkan cuma di Jawa Barat. Kan itu sekitar 1.620 orang yang menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac. Jadi ini contoh penggunaan sampel juga ya. Jadi populasinya tentu seluruh manusia yang ada di dunia kan. Karena semua manusia itu berhak menggunakan vaksin Sinovac, tidak ada larangan. Ya, misalkan seperti itu. Nah, tentu sampel yang diuji cobakan misalkan dia ambil cuma misalkan di negara Cina, Turki, Indonesia, Brasil. Nah, setelah itu, setelah diuji coba, misalkan, oh ternyata hasilnya
Misalkan kalau tidak salah itu Sinovac itu sekitar 60% atau 50 berapa persen kan efektivitasnya kan. Nah, secara demikian misalkan WHO sudah mengambil keputusan itu berhak digunakan untuk vaksin COVID-19. Nah, itu ciri penggunaan contoh penggunaan sampel dan populasi lainnya kan seperti itu. Dalam kasus vaksin Sinovac. Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang lainnya yaitu data. Apa itu sebenarnya data? Data itu adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data itu dapat berasal dari berbagai sumber. Dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dan menggunakan berbagai metode. Ya, berbagai metode. Nah, kita lihat jenis-jenis data dulu. Berdasarkan sifatnya, itu ada dua. Ada dibilang data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau berdasarkan sifat, ya, ada istilah kontinuum, ada kategorik. Nah, kategorik itu biasa juga bisa istilah diskrit. Nah, kalau di bukunya Prof. Arif biasa dia menggunakan istilah malar. Ya. Ada istilah malar. Ya. Nah, jadi terkadang istilahnya itu juga tergantung dari buku. Ya. Nah, tapi maknanya sebenarnya sama. Jadi kategorik dan diskrit itu sama sebenarnya. Ya. Kemudian berdasarkan skala pengukuran itu ada namanya nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, ini yang penting ya. Yang harus Anda pahami. Ya, wajib Anda pahami. Karena kalau Anda tidak paham yang ini, yang 4 ini akan sulit nanti ya, menentukan misalkan variabel saya data nominal, tentu akan diuji dengan uji apa. Karena beda-beda. Kalau data nominal, ujinya beda. Data ordinal, ujinya beda. Belum lagi misalkan dari jumlah variabelnya. Nah, itu lagi beda lagi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, data itu secara umum terbagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu terbagi dua, diskrit dan kontinuum. Ya, nah, diskrit itu tentu yang data nominal. Kontinuum itu adalah ordinal, interval, rasio. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat definisinya dulu. Apa itu data kuantitatif? Jadi data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Jadi kalau misalkan ada variabel yang dimana nanti ketika dikumpul atau diukur itu hasilnya berupa angka atau bilangan, berarti misalkan itu adalah data kuantitatif, ya. Nah, di sini dicontohkan misalkan pemilihan karir, ya, locus of control, persepsi jenis kelamin, kecerdasan moral, kecerdasan sosial. Nah, yang mungkin di matematika yang familiar misalkan hasil belajar, boleh. Itu data kuantitatif. Kenapa data kuantitatif? Ya tentu karena kalau kita memberi tes, pakai instrumen tes, misalkan untuk variabel hasil belajar, tentu yang dikumpul datanya itu kan nilainya itu ada nilainya atau ada angkanya. Tapi misalkan ketika kita mengumpulkan data, itu berupa tekniknya misalkan wawancara, seperti misalkan kalau wartawan mewawancarai misalkan mencari berita, dia mewawancarai. Itu kan terkadang yang dikutip di surat kabar atau di artikel-artikel baik yang online ya, itu kan dalam bentuk kata-kata. Itu disebut dengan data kualitatif ya. Ataupun nanti misalkan Anda mau ambil data ya
Anda mau ambil data yang misalkan pengelolaan bimbingan konseling, tentu yang Anda wawancarai misalkan, ya, tentu yang Anda wawancarai misalkan itu adalah guru-guru senior BK misalkan, guru senior BK. Guru senior BK. Guru senior BK ini tentu yang kita catat itu nanti kalau kita wawancara itu kan tentu jawaban yang berbentuk kata-kata, ya, kata-kata. Oke, jadi kalau dia berbentuk kata-kata, dia itu masuk kategori data kualitatif. Ini contoh data kuantitatif dari jurnal ya. Misalkan ini variabelnya kan, ini variabelnya. Ini variabelnya, motivasi belajar matematika. Saya ambil dari metode penelitiannya, dia adalah kuantitatif. Jadi variabel motivasi belajar matematika yang diukur dengan angket, ya, yang diukur dengan angket itu adalah variabel data kuantitatif, ya, motivasi belajar matematika. Sorry. Kita lanjut. Contoh ini saya cari data kualitatif ya untuk variabel nih kemampuan matematis siswa. Variabel kemampuan matematis siswa. Ya, kita lihat metodologi penelitiannya, dia penelitian kualitatif. Ya, lalu bagaimana teknik pengumpulan datanya? Dia menggunakan wawancara. Ya, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk variabel kemampuan matematis siswa, ya, itu adalah salah satu variabel untuk data kualitatif. Ya, kenapa data kualitatif? Karena teknik pengumpulan atau instrumen yang digunakan itu adalah wawancara. Ya, tentu dalam wawancara data yang dikumpulkan kan adalah berbentuk kata-kata. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk definisi data kontinum dan data kategorik atau diskrit. Data kontinum itu adalah data statistika yang angka-angkanya sambung menyambung. Dengan kata lain, data kontinum itu deretan angkanya merupakan suatu kontinum. Contoh misalkan tinggi badan dan berat badan, ya. Misalkan tinggi badan tentu ada 160 cm, 160,1 cm dan lain sebagainya. Kan bisa seperti itu ya. Kemudian berat badan juga bisa 50 kg, 50,1 kg dan lain sebagainya. Contoh lain menurut Batara Kaya itu misalkan di sini dia contohkan juga sama tinggi badan dan berat badan, ya. Nah, sebenarnya kalau saya biasanya ciri utama untuk data kontinum itu ketika kita gambarkan atau kita visualisasikan, misalkan di salah satu contoh diagram misalkan histogram, datanya itu bisa digabung ya. Kalau histogram kan digabung ya. Seperti ini misalkan dia berdempet ya. Misalkan seperti ini, misalkan ini data misalkan tinggi badan. Ketika kita gambar di histogram, seperti ini dia kontinu kan, itu yang dimaksud kontinu. Jadi nanti ketika digambar seperti ini, ini yang dimaksud kontinum, artinya dia berdempet. Ya. Ya. Jadi ketika kita visualisasikan ke dalam misalkan contohnya ini histogram, itu bisa berdempet. Jadi batas batas atas dari salah satunya misalkan itu berdempet dengan batas bawah dengan
kelompok yang lainnya. Ya, ini kan misalkan kalau kita buat misalkan di SMA ini kan kadang dibuat dengan aturan Stargers kan, aturan Stargers. Sedangkan data diskrit atau kategorik, data yang tidak mungkin berbentuk pecahan, ya, berbentuk pecahan. Contoh misalkan jumlah keluarga, anggota keluarga, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Tentu tidak mungkin kalau misalkan kita tanya dari satu keluarga berapa jumlah keluargamu. Misalkan dia bilang 2,5, oh itu aneh. Jadi ada keluarganya yang sepotong ya, misalkan seperti itu kan tidak mungkin. Ya. Contoh lagi misalkan di sini jumlah buku di perpustakaan. Misalkan ditanya berapa jumlah buku? Oh, jumlah buku ada 50 eksemplar. Tidak mungkin kita bilang, oh jumlah buku 50,5 eksemplar. Yang 0,5 itu buku apa yang sepotong kan? Tidak mungkin seperti itu kan? Di si Batara Kaya memberi contoh lagi yang lain, misalkan warna rambut kan? Warna rambut di luar dari misalkan sekarang kan sudah diwarnai, tapi kalau misalkan warna rambut dasar misalkan, tentu misalkan ada pilihan hitam, mungkin yang bule, bisa coklat, ya. Warna rambutnya memang karena natural dari sana, bukan karena dicat atau dan lain sebagainya kan. Tidak mungkin misalkan ketika lahir sepotong coklat, sepotong hitam. Itu aneh, ya. Tidak mungkin seperti itu kan. Ataukah misalkan tipe golongan darah kan, tidak mungkin ada orang, oh yang sebelah kanan saya golongan darah, oh yang sebelah kiri saya golongan darah B. Ya, tidak mungkin seperti itu kan. Tentu semua darahnya itu apakah A, apakah O, apakah B atau AB. Tidak mungkin bilang, oh yang sebelah kanan O, sebelah kiri misalkan B dan lain sebagainya kan. Itu tidak mungkin kan seperti itu. Sekarang kita masuk pendefinisian data nominal ya. Apa itu data nominal? Jadi menurut Tiro itu data nominal itu adalah data yang bukan ukuran sebenarnya. Itu hanya merupakan tanda atau simbol yang menunjukkan kelas atau kelompok. Kapan kita tahu bahwa ciri-cirinya itu data nominal? Pertama, posisi data itu setara. Yang kedua, misalkan tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dan perkalian. Contoh, misalkan yang familiar, jenis kelamin misalkan ini. Kan? Jenis kelamin yang ada yang diakui di Indonesia kan beda lagi yang di luar negeri karena itu hak dari setiap negara. Yang di Indonesia itu kan cuma diakui ada 2. Apakah dia pria ya atau wanita misalkan, ataukah laki-laki atau perempuan ya. Misalkan seperti itu. Ini kan 2 saja. Ini data nominal. Kenapa data nominal? Karena ya, pertama, dia setara. Tentu posisi pria dan wanita itu sama saja. Ya. Kedua, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Misalkan Anda seperti yang saya contohkan waktu kontrak perkuliahan, misalkan di prodi pendidikan matematika semester 1 ada 4 pria. Kemudian ada misalkan 15 wanita. Ini kan tidak bisa ditambah. Ya. Oh, berapa jumlah? Oh, 19 pria. Lalu jenis kelamin kan? Oh, 19 pria wanita. Itu kan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita operasikan atau kurangkan
Tidak mungkin. Dibagi lagi lebih-lebih atau dikalikan, itu kan tidak mungkin. Ya. Contoh lain misalkan pekerjaan, bisa juga. Misalkan ada yang bekerja wira swasta dan lain sebagainya kan. Nah, itu masuk dalam ranah data nominal kalau seperti itu. Ya. Kita lihat contoh jurnal di pendidikan matematika ya, yang memuat data nominal atau data kategorik. Ya, ini contohnya yaitu dengan judul jurnal misalkan pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika siswa. Ini penelitiannya Bapak Alifuddin ya. Coba Anda lihat, tentu dalam tabelnya dia harus memisah karena tidak mungkin dia gabung. Ya. Dan posisinya dia setara kan. Jadi dia mau tidak mau harus menganalisis tersendiri berapa laki-laki, berapa perempuan. Tidak mungkin dia gabung secara umum. Misalkan seperti hasil belajar kan. Hasil belajar kalau kita data seperti ini, hasil belajar selama kita tidak mengkategorikannya, tentu digabung saja nanti. Cukup satu kolomnya hasil belajar. Berapa yang tertinggi, berapa terendah, berapa rata-ratanya kan seperti itu. Ya. Tapi ini karena dia variabel ini nominal, ya. Tipe data nominal ini. Ini variabel penelitiannya. Tentu dalam tabelnya juga harus dipisah. Tuh. Silakan dianalisis tersendiri berapa nilai tertinggi, terendah, dan rata-ratanya. Sekarang kita masuk ke data ordinal. Apa itu data ordinal? Ya. Data ordinal itu adalah data yang menunjukkan urutan, peringkat, tingkatan, atau ranking di samping berfungsi sebagai pengelompokan. Jadi contoh variabelnya yang umum biasa misalkan ranking, tingkat pendidikan, ya, sikap. Kalau misalkan sikapnya misalkan ada yang setuju, ragu-ragu, tidak setuju kan kadang misalkan dalam suatu angket kan kadang dibuatkan pertanyaan di mana opsinya misalkan setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Ketika kondisi seperti itu, berarti itu masuk kategori data ordinal. Keteladanan, misalkan tingkat senioritas pegawai, yang paling bisa dilihat misalkan kepangkatan militer kan, tentu yang misalkan berpangkat kombes beda dengan yang brigjen, misalkan seperti itu kan. Itu masuk data ordinal. Tingkat pendidikan misalkan juga SD, SMP, SMA, kuliah atau pendidikan tinggi kan beda. Datanya kan beda-beda karena ada peringkatnya. Oh, di SD tentu yang SMP harus punya ijazah di SD. Tidak mungkin yang tidak lulus di SD bisa langsung ke SMP kan. Seperti itu dan seterusnya. Status sosial ini misalkan yang di Bali ya, ada strata tersendiri misalkan ada itu ya, yang di Bali itu misalkan dia tidak boleh kawin dengan strata ini. Ya, kadang ada yang seperti itu ya, yang di Bali itu ya. Atau kayak yang di apa ya? Orang Sumatera Utara kalau tidak salah juga ada yang seperti itu ya. Ya. Ada status sosial tersendiri. Artinya orang yang statusnya seperti ini, misalkan ada di status ini A, misalkan harus kawin dengan yang status A juga. Tidak boleh dia kawin dengan yang lebih tinggi statusnya. Ada seperti itu di Bali ya, strata di Bali. Sekarang kita lihat jurnal pendidikan matematika yang memuat data ordinal. Di sini dicontohkan yaitu tingkat kemampuan spasial matematis ya. Ini contoh data ordinalnya. Jadi fokus di sininya kategorinya. Jadi tentu yang memiliki kategori rendah pada tingkat kemampuan spasial berbeda dengan yang sedang, tidak sama posisinya kan. Karena tentu yang tinggi berarti dia lebih bagus nilainya pada kemampuan spasial matematisnya dibanding dengan
yang kategori sedang dan rendah. Beda cerita ketika kita berbicara misalkan dalam jenis kelamin kan. Nah, kalau jenis kelamin kan itu posisinya sama, setara. Beda. Ya, yang beda di sini misalkan pada saat ini tingkat kemampuan spasial matematis. Ya. Setelah dites ternyata terlihat oh yang kategori tinggi ada 10. Nah, yang 10 orang ini tentu beda posisinya pada tingkat kemampuan spasial dengan yang 9 dan 12. Ya, itu contoh variabel. Ya, ini variabelnya. Nah, ini contoh variabel untuk data ordinal. Sekarang masuk ke data interval. Nah, apa itu data interval? Data yang menunjukkan jarak antara data yang satu dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama dan dia berbentuk numerik. Jadi data interval itu karakter utamanya itu dia memiliki karakter dari data nominal dan ordinal, tapi ya tidak memiliki nol mutlak. Maksudnya tidak memiliki nol mutlak, misalkan pada variabel temperatur. Tidak mungkin misalkan temperatur, misalkan suhu, ya itu ada suhu yang tepat nol. Selama alat yang digunakan itu bagus, tentu pasti ada temperaturnya. Jarak, ya jarak misalkan tidak mungkin misalkan ada jarak yang nol kan. Kalau misalkan kecil, kalau kita perbesar tentu akan dilihat jaraknya kan. Selama alat yang digunakan itu ya misalkan kalau kita pakai mistar ya pakai mistar misalkan itu bisa terlihat misalkan sampai 1 mili kan selisihnya. Tingkat kecerdasan tidak mungkin ada orang yang tingkat kecerdasannya nol kan. Sebego-begonya orang pasti ada tingkat kecerdasannya. Ini contoh misalkan data interval pada hasil belajar. Ya, sedangkan gaya belajarnya itu dia masuk data ordinal ya. Dia masuk data ordinal. Sedangkan hasil belajar, kenapa hasil belajar masuk ke data interval? Karena ternyata si peneliti ini penelitinya yaitu Ibu Ari Wahyuni ini dia mengkategorikan hasil belajarnya. Jadi dia kumpul datanya, kemudian dia mengkategorikan sesuai dengan kriteria ini, interval ini ya. Jadi yang skor 71 ada berapa, yang skor 56 sampai 70 berapa, yang skor 55 berapa. Akan tetapi misalkan ketika hasil belajar kita, tidak kita kategorikan atau kita kumpul dalam interval, maka dia berbentuk data rasio kan, dia berbentuk data rasio ya. Jadi tergantung si peneliti sebenarnya ya teknik nanti pengumpulan datanya. Jadi terkadang ada beberapa variabel bisa masuk kategori data interval, dia juga bisa masuk kategori data rasio nantinya. Sedangkan data rasio itu apa? Data rasio adalah data yang pengukurannya mempunyai nilai nol mutlak. Ya, misalkan berat badan, hasil belajar, motivasi, perilaku agresif, dan tinggi badan. Ini contoh jurnal yang memuat variabel data rasio. Di sini saya contohkan hasil belajar statistik kan. Lanjut ke materi berikutnya. Apa itu parameter? Apa itu statistik? Apa bedanya statistik dengan statistika? Jadi parameter itu adalah hasil perhitungan dalam populasi atau setiap ciri yang terukur dari populasi. Atau kadang juga ada yang mendefinisikan bahwa parameter itu adalah nilai kuantitatif ya, nilai kuantitatif dari suatu populasi. Jadi karena tentu kalau sekumpulan data tentu ada karakternya kan, ada cirinya ya. Ada cirinya tersendiri. Contoh yang sering ya, rataan hitung populasi mu, variansi sigma.
simpangan baku ya, korelasi populasi rho biasa disimbolkan dengan huruf rho. Nah, sedangkan statistik beda ya, bukan statistika. Statistik itu adalah hasil perhitungan dalam sampel. Jadi ketika kita berhitung mengenai data di sampel atau karakter atau ciri atau nilai kuantitatif dari suatu sampel, itu dinamakan statistik. Contoh, ini mungkin yang sering Anda lakukan di SMA kan, menghitung rata-rata. Simbolnya itu kan seperti ini. X topping kan? Ya. Mencari variansi kan S kuadrat kan? Simpangan baku kan S. Median, yang korelasi misalkan disimbolkan dengan R. Paling sering ya. Ini kan simbol-simbol ini mungkin di statistika. Ini di statistika di SMA itu sudah dipelajari kan? Ya, mencari rata-rata simbolnya. Lalu kenapa beda maknanya di sini? Apa bedanya rata-rata nanti yang bersimbol misalkan kita cari rata-rata yang simbolnya mu dengan rata-rata yang simbolnya X topping. Ini adalah salah satu nilai kuantitatif atau ciri dari sampel. Sedangkan ketika kita menulis mu, berarti kita berbicara populasi ya. Kita berbicara populasi. Jadi kalau kita menghitung seperti ini, mencari rata-rata dengan logo seperti ini, itu kita berbicara sampel saja. Tapi ketika kita mencari rata-rata dengan simbol mu, itu kita berbicara populasi. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu bedanya parameter dan statistik. Ini contohnya misalkan contoh parameter dalam jurnal. Ketika dia ini kan statistika inferensial. Oke. Lalu ada muncul pertanyaan dari jurnal ini. Mengapa simbol uji statistika homogenitas diambil variansi populasi? Padahal dalam metode data itu berasal dari sampel. Ya, data itu yang kita ambil dari sampel. Ya, kenapa kita menulis simbol di sini? Kita menduga bahwa Kenapa di sini simbolnya itu adalah ini? Ini adalah simbol untuk populasi. Padahal kita mengambil data dari sampel kan untuk mengujinya. Ya. Karena kita masuk ke ranah statistika inferensial. Karena kita mau menduga ya, ciri atau karakter dari populasi itu dengan mengambil data dari sampel. Ya, seperti itu. Itulah mengapa simbolnya yang digunakan terkadang, kalau Anda perhatikan nanti, kalau Anda sudah ditugaskan mencari jurnal, kenapa simbolnya yang digunakan misalkan rata-rata mu, bukan X topping. Ya, kenapa variansinya sigma kuadrat, bukan S kuadrat kan? Karena kita mau mencari atau menduga ya karakter dari suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel. Ya, seperti itu. Contoh lagi penggunaan statistik di jurnal kan? Coba Anda perhatikan. Simbol rata-ratanya di sini dia X topping. Kemudian simpangan bakunya S. Kenapa dia masih menggunakan simbol X topping? Kenapa bukan menggunakan simbol misalkan mu maupun sigma? Karena ini masih dalam ranah statistika deskriptif.
Ya. Ketika kita berbicara statistika deskriptif, berarti dia masih di ranah sampelnya. Karena dia karakter dari sampel itu kan. Karakter atau ciri dari sampel atau nilai kuantitatif dari sampel itu. Dia belum menduga secara umum. Belum masuk di inferensial. Makanya simbol yang digunakan itu masih X topping maupun X untuk simpangan baku dan rata-rata. Tapi ketika kita sudah masuk ke ranah inferensial, maka simbolnya ini harus berubah. Bukan lagi X topping, tapi harus mu. Begitupun dengan simpangan baku. Lanjut ke statistika parametrik dan non-parametrik. Apa itu statistika parametrik dan statistika non-parametrik? Jadi menurut Tiro di sini, statistika parametrik itu yaitu statistika yang menaksir parameter atau menguji hipotesis mengikuti asumsi sebaran populasi yang ketat. Misalkan asumsi normal, asumsi seragam, asumsi eksponen, dan asumsi lainnya. Sedangkan statistika non-parametrik itu statistika yang menaksir parameter atau menguji hipotesis mengikuti sebaran populasi yang lebih longgar. Yaitu contohnya asumsi malar, simetris, identik, dan asumsi-asumsi lainnya. Asumsi-asumsi ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau parametrik, tentu dia berbicara normal yang lazim digunakan misalkan normal. Nah, itulah kenapa seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya saat kontrak kuliah, deskripsi itu wajib menggunakan selama dia bukan penelitian kualitatif dan PTK, maka deskripsi itu umumnya dia menggunakan asumsi normal kan. Nah, artinya asumsi normal tentu harus diuji dan uji homogen. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dia memenuhi normal, sebaran normal, jadi ketika sudah diuji dan betul normal, nah, maka dia akan ikut pengujian statistika parametrik. Maka dia akan diuji dengan statistika parametrik. Tapi ketika diuji dia tidak normal, hasil ujiannya tidak normal, maka dia akan masuk ke ranah statistika non-parametrik. Meskipun ada cara lain ya, tapi terkadang biasa, misalkan kan cara lainnya itu bisa menambah sampel, ya, atau ditransformasi, atau dirubah datanya, ya, itu ada cara lain sebenarnya. Ataukah dibuang data pencilannya, itu bisa dilakukan supaya tetap dia normal. Misalkan ketika diuji dia tidak normal, bisa kita sebagai peneliti ada ilmunya dalam statistika. Apakah sampelnya kita tambah, ataukah data pencilannya kita ubah, atau terkadang kita transformasi datanya. Nah, tapi kalau memang tidak mau melakukan ketiga hal tersebut, boleh pakai ke uji statistika non-parametrik. Kan? Seperti itu. Jadi, jangan dipaksa. Kalau datanya tidak normal, tetap dianalisis statistika parametrik. Ya, itu salah. Ya, itu salah. Lalu apa hubungannya jenis data dengan statistika parametrik dan non-parametrik? Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Saya perlihatkan. Jadi, kalau data Anda, ya, kalau data Anda misalkan adalah data nominal, ya, dan data ordinal, biasanya itu digunakan uji statistika non-parametrik. Ya. Kalau variabel Anda atau variabel penelitian Anda data nominal dan ordinal, maka terkadang dia diuji non-parametrik. Apa uji-uji non-parametrik? Tergantung Anda mau lihat apa. Misalkan kalau satu variabel ada binomial,
chi-square one sample. Kalau data Anda ordinal dengan satu variabel, ujinya bisa uji tanda, uji randoms. Kalau dua variabel untuk data nominal bisa uji McNemar, ya. Kalau data Anda ordinal dengan dua variabel, bisa uji tanda, ya. Atau lebih dari dua variabel, tapi semuanya variabelnya itu adalah data nominal, boleh uji concurrency. Ya. Atau mau cari korelasi atau hubungannya, keduanya data nominal, boleh uji koefisien kontinensi C dan lain sebagainya. Kan banyak sekali uji-uji, ya. Nah, sedangkan kalau jenis data Anda interval dan rasio, biasanya itu diuji parametrik. Kecuali seperti yang saya contohkan tadi, kecuali ketika diuji normal, asumsi normal, apakah dia ternyata tidak normal, maka mau tidak mau kita uji non parametrik, ya, seperti itu, ya. Jadi bisa saja data interval dan rasio ketika dia tidak mengikuti sebaran normal, asumsi normal, ya, dia bisa diuji non parametrik, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemampuan pemahaman konsep matematis itu kan sebenarnya dia adalah data rasio kan. Akan tetapi ketika kita uji normalitasnya pakai Shapiro Wheel, ternyata tidak mengikuti uji asumsi sebaran normal. Nah, sehingga mau tidak mau dia diuji dengan non parametrik. Apa uji non parametriknya? Dia pakai uji Mann-Whitney. Ya, seperti itu. Jadi terkadang bukan saja gara-gara misalkan datanya nominal, ordinal, bisa saja data yang di interval atau rasio itu bisa diuji non parametrik. Kapan? Ketika dia tidak mengikuti asumsi sebaran normal, ya. Ketika dia tidak mengikuti asumsi sebaran normal, berarti dia nanti diuji non parametrik. Meskipun sebenarnya ada cara lain, ya. Boleh kita tambah sampelnya, boleh kita buat data pencilannya, ataukah boleh kita transformasi datanya. Bisa seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, ya, untuk pertemuan ini, yaitu mengenai peranan statistika. Jadi peranan statistika dalam kehidupan sehari-hari bisa, dalam penelitian ilmiah juga bisa, dalam proses belajar mengajar juga bisa, ya. Dalam ilmu pengetahuan juga bisa. Saya kira saya ambil secara umum saja, ya. Statistika juga itu bisa berfungsi sebagai bank data, ya. Bisa sebagai alat quality control, ya, seperti misalkan seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, misalkan aplikasi Peduli Lindungi, ya. Nah, itu kan Peduli Lindungi ini kan bisa sebagai bank data juga kan. Jadi ketika kita download misalkan di aplikasi Peduli Lindungi, misalkan kita scan mau masuk ke mall kan, nanti di scan, terlihat, pernah rapid test pada tanggal segini kan, dia negatif COVID-19. Ya, itu kan alat quality control, ya. Silakan masuk, ya, seperti itu. Sebagai alat analisis, ya, seperti yang saya bilang tadi, Peduli Lindungi boleh sebagai alat analisis. Kemudian sebagai pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan dasar penetapan kebijakan, ya. Itu kan seperti yang saya perlihatkan tadi, yang di depan, ya, slide depan, yaitu Prof. Wigu, ya. Jadi itu kan data-data yang masuk, kemudian dia analisis. Terkadang mungkin penetapan level dia di level berapa, di level PPKM berapa. Misalkan di sini seperti di Pangkep kan, di awalnya mungkin cuma 25% dalam kapasitas gedung, sekarang karena karena mungkin kasusnya menurun, dilonggarkan, mungkin kapasitasnya sekarang ditambah jadi 50% boleh, ya, dari kapasitas full dari suatu ruangan itu boleh, ya, seperti itu. Oke, boleh seperti itu, ya, peranan atau fungsi statistika.
Oke, saya kira cukup untuk materi pertemuan awal ini mengenai pendahuluan. Jadi tugas Anda itu cuma dua, ya, cuma dua, yaitu silakan Anda cari variabel penelitian, kemudian cari populasi, cari sampel, cari parameter, itu dari jurnal. Ya. Kemudian Anda kategorikan. Oh, variabel ini masuk data kuantitatif. Oh, variabel ini masuk data kualitatif. Oh, variabel ini masuk data kontinum. Oh, variabel ini masuk data kategorik. Oh, variabel ini masuk data nominal. Oh, variabel Y ini masuk data ordinal, interval, dan rasio. Jadi itu semua bersumber dari jurnal ya. Silakan cari jurnal pendidikan matematika. Di Google itu gampang sekali. Kemudian tugas Anda yang kedua yaitu sama mencari variabel penelitian, tapi nanti yang nomor 2 Anda korelasikan nanti datanya, misalkan oh variabel ini data nominal, oh, ternyata dia diuji apakah diuji parametrik atau diuji non parametrik, ya. Nah, seperti itu. Oh data nominal, oh saya dapat variabel ini. Oh dia data nominal. Oh dia diuji misalkan non parametrik. Oh diuji non parametriknya uji apa? Ya, seperti tadi uji Mann-Whitney seperti yang dicontohkan. Ya, seperti itu ya. Nah, pengumpulannya itu Anda upload di Spada, ya, upload di Spada. Jadi yang perlu Anda seperti file itu yang saya share itu kan ada contohnya ya. Ada contoh. Ada contoh bagaimana cara mengupload ya di Google Drive. Jadi Anda sisa mengupload linknya di aktivitas ini. Tugas 1. Ya, jadi silakan di sini di aktivitas ini nanti ketika Anda klik, nah, nanti tidak usah lagi ditulis namanya, sisa pastikan nanti secara otomatis Anda kan terdaftar sebagai siswa. Jadi tidak usah lagi misalkan tugas ini, nama ini, langsung saja linknya dipastikan. Karena saya lihat di mata kuliah statistik di kelas sebelah, dia tulis lagi namanya, ya, dia tulis lagi apa kelasnya. Ya, saya kira itu tidak usah karena otomatis sebenarnya Anda terdaftar ya di sini. Nah, sedangkan absensi itu ada di sini. Ya, absensi ini akan aktif nanti pada saat jam 10.45 ya. Jadi dia aktif pada saat 10.45 sampai kalau tidak salah itu sampai 10:30. Jadi syaratnya Anda harus download materi ini. Ya, jadi ini tidak akan terbuka kalau Anda tidak download materi ini dan pada jam 10.45 ya sampai jam 10.30. Oke, seperti itu ya. Saya jelaskan. Sedangkan ini aktivitas forum itu saya sediakan buat Anda jika memang ada materinya dari pertemuan ini yang belum Anda pahami. Silakan diklik, buat pertanyaan di situ. Nanti saya cek, oh ini yang bertanya. Ya, nanti itu semua itu akan terlihat di sini. Nah, ini kan terlihat, oh yang paling rajin. Ya, nanti terlihat, oh ini kan nilai, bisa diambil nilai efektifnya. Oh yang paling rajin itu Sri Wahyuni, baru Masita, oh baru Nurjana, baru Hamsina, baru Atira, baru Nurhaya. Ya, itu yang paling rajin dalam mata kuliah statistika dasar di Spadanya. Nah, selain itu nanti juga kalau misalkan Anda sudah misalkan mengumpulkan, nanti akan terlihat di sini. Oh, ini. Nah, nanti akan terlihat. Oh, Atira sudah. Atira belum download materinya. Kan terlihat seperti itu ya.
Oh, yang download materinya sudah ada Hamsina. Oh, sudah ada Miftahul Jannah. Oh, sudah ada Masita. Ya, nanti akan terlihat seperti itu. Jadi, tidak usah khawatir mengenai nilai efektifnya. Jadi, di SPADA itu akan terlihat siapa yang aktif, ya, siapa yang aktif di setiap aktivitas ya yang dibuat oleh dosennya yang bersangkutan. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya, silakan. Baik tentang SPADA maupun tentang materi hari ini. Pak, untuk batas waktu pengumpulan tugasnya sampai kapan? Oke, jadi di situ sebenarnya di aktivitas ini, di aktivitas penugasan di sini, kalau Anda klik itu akan terlihat di sini. Jumat 15 Oktober jam 00. Jadi itu jangan sampai Anda submit itu pada saat hari Jumat ya. Jadi kalau saya hitung ini mungkin paling lambat Kamis ya. Kamis jam 23.59. Ya. Karena kalau sudah jam 12 kan sudah masuk hari Jumat kan. Nah, itu sudah masuk tanggal 15 Oktober. Ya. Oke, jadi waktu Anda di sini nanti sekitar 6 hari kan? Seperti itu. Jadi nanti di sini saya sisa klik di sini. Kalau ada yang submit ya atau saya perlihatkan di mata kuliah lain ya. Jadi nanti saya ambil contoh di mata kuliah statistik ya. Di prodi PGSD dan bimbingan konseling ya. Yang sudah submit. Saya perlihatkan contohnya ya. Misalkan ini saya mau lihat nanti. Oh, dari 77 orang baru 49 yang submit kan. Nah, kita lihat. Ya submit. Seperti ini. Jadi nanti akan terlihat, oh ini Megawati tidak kirim tugas. Seperti itu. Begitupun nanti di kelasmu. Nanti saya memeriksa seperti ini. Saya sisa klik ini. Misalkan, ini berarti dia tidak membuka aksesnya. Jadi hati-hati ketika nanti Anda upload di Google Drive, pastikan itu bisa diakses oleh siapapun kan. Ya, misalkan seperti ini, saya perlihatkan. Ini kalau misalkan ini tugas saya, kalau Anda klik kanan begini, dapat nanti dapatkan. Sorry. Loading. Ini dapatkan link. Pastikan di sini nanti ini bisa diakses oleh siapa saja. Kalau dia dibatasi begini, sama kasusnya dengan ini. Saya tidak bisa menilai, kan? Tapi kalau Anda di sini rubah settingannya siapa saja yang memiliki link, baru Anda salin ini, selesai baru nanti Anda submit di SPADA. Anda silakan submit di SPADA nanti link itu. Ya seperti itu ya, jangan sampai nanti seperti kasusnya ini tidak bisa diakses. Nanti misalkan yang sudah bisa diakses kan seperti ini. Kita bisa lihat, oh dia tugas data kuantitatifnya, ya. Nanti sisa saya kasih nilai di sini. Ya. Nanti akan saya nilai. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Karena sekarang sudah jam 9.52. Jadi untuk absensinya aktif jam 10.45 sampai jam 11.30. Tapi itu pun aktif kalau Anda sudah mendownload materinya dulu ya. Oke. Jadi kalau Anda tidak download materinya, tidak mungkin Anda bisa mengabsen karena disetting seperti itu. Ya, jangan sampai Anda asal absen saja, tidak pedulikan materi. Oh ya,
Jangan lupa nanti absensinya yang diklik itu present ya. Jangan absen. Jadi opsinya itu nanti kan ada present ya. Ada juga absen. Absen itu artinya dalam bahasa Indonesia itu alfa, dia dalam bahasa Inggris ya. Alfa. Iya. Jangan sampai Anda klik absen, opsi absen. Itu artinya Anda alfa. Dan itu tidak bisa dirubah ya Iya, oleh Pak. Anda ya. Jadi yang dipilih itu present ya. Nah, jangan sampai Anda klik present karena aduh banyak sekali yang chat saya itu dari prodi, misalkan dari PGSD, dari bimbingan konseling, ya mungkin karena memang prodinya baru menggunakan Spada. Jadi, Pak, bagaimana caranya merubah? Ah, itu tidak bisa karena ya itu dalam settingan bahasa Inggris yang artinya kalau absen itu artinya alfa ya. Nah, seperti itu. Kecuali dosennya misalkan mau merubah, itu lain lagi settingnya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Pak. Saya, Pak. Ya satu-satu, siapa dulu? Saya, Pak. Ya silakan. Siapa saya Pak? Saya kan tidak tahu siapa saya Pak. Belum Sebutkan bisa, namanya. Siapa? Belum bisa saya masuk Pak, akun Spada aku. Siapa namanya? Nur Wahidah. Oh ya, Japri saja ya, Nur Wahidah. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya Pak. Saya tidak tahu siapa. Fitriani, Pak. Ah, Fitriani. Kenapa Fitriani? Kalau misalkan mau download materi, di checklist saja, Pak. Apanya di checklist? Ada yang di samping itu, Pak, yang di kolom ada tanda kolom itu dikasih checklist itu. Oh, itu sistem yang otomatis men-checklistnya. Bukan Anda yang checklist. Oh. Ya, kecuali misalkan di mata kuliah lain tidak disetting oleh dosennya. Kalau saya disetting, kalau misalkan nanti Anda mendownload, otomatis dia terchecklist sendiri. Jadi ada settingannya. Kalau di mata kuliah saya ya, misalkan Anda download materinya, oh berarti nanti otomatis sistem, oh ini misalkan siapa tadi Fitriani sudah melakukan aktivitas ini. Nah, dari otomatis dia terchecklist sendirinya. Jadi itu otomatis di sistem ya, sistem yang menchecklistnya. Ada lagi? Kalau tugasnya silakan ditanyakan. Memang kalau belum dipahami, ya jangan sampai nanti deadline baru tanya. Jadi saya ulangi, tugasnya itu nanti Anda cari dari jurnal pendidikan matematika, ya, cari ya, tentukan mana yang variabel penelitiannya, cari contoh yang ada populasi dan sampelnya, cari yang contoh misalkan yang ada uji statistika parametrik dan non parametriknya, baru sebutkan. Kalau misalkan dia uji parametrik, oh dia uji apa. Di slide saya kan sudah ada contoh-contoh uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, bisa dilihat di situ. Ya, jangan lupa yang penting itu ini penentuan. Oh variabel misalkan hasil belajar. Oh hasil belajar itu masuk data rasio. Oh dia masuk data juga kuantitatif. Oh dia juga masuk data kontinum. Ya. Kemudian ujinya, oh dia pakai uji parametrik. Oh, parametriknya apa? Misalkan uji T. Ya, uji T berpasangan. Ah, itu contoh satu. Saya ambil dari jurnalnya apa? Jurnalnya itu mau tidak mau Anda harus screenshot dulu, ya. Screenshot baru Anda jelaskan di bawah. Oh, ini variabel penelitiannya ini. Oh, populasinya di jurnal ini. Sampelnya di jurnal ini. Ya. Oh, variabel ini masuk data kuantitatif. Oh, kenapa masuk data kuantitatif? Oh, karena data yang dikumpulkan adalah berupa angka. Oh,
variabel ini masuk data kualitatif. Oh, kenapa? Karena data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata atau kalimat. Toh? Seperti itu. Lebih bagus ada penjelasannya. Oh, kenapa ini masuk data nominal? Oh, karena dia tidak bisa, misalkan posisinya setara. Oh, karena apa tadi tidak bisa dioperasikan, misalkan dijumlahkan, dikurangi, dan lain sebagainya. Kalau lebih bagus, kalau mau memperoleh nilai yang sempurna atau bagus, nah, pakai penjelasan. Toh? Oh, kenapa dia masuk kategori? Oh, kenapa dia masuk data nominal, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu penjelasan saya mengenai materi pertama di pertemuan mata kuliah statistika dasar. Jadi saya jelaskan lagi, yang meminjam buku di TU untuk mata kuliah statistika dasar, silakan dikembalikan ya, dikembalikan. Yang sudah foto atau yang belum fotokopi, yang belum fotokopi, silakan pinjam punya temannya kan, bisa dikopi ulang lagi. Karena materi yang kita bahas itu kebanyakan nanti dari buku Prof. Arif ya. Seperti ini materi dari slide ini kan dari Prof. Arif ya. Sebagian besar materinya dari Prof. Arif. Saya cuma memberi contoh sedikit ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak berarti saya kira cukup untuk pertemuan pertama di mata kuliah statistika dasar. Jadi ini saya rekam kan, saya rekam. Nanti saya upload di channel YouTube saya. Nanti yang belum sempat mungkin ada yang mungkin materinya yang tidak diperhatikan atau belum jelas, silakan nanti dicek ulang di channel YouTube saya. Nanti saya upload rekaman perkuliahan pertemuan 1 ini. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.